warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menjelaskan tugas dari IoT, sebelum saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Hikmani Ramadan dengan NPI 148-23067. Jadi di sini saya akan menjawab soal ETS dari IoT, yaitu adalah buat program untuk menampilkan data sensor di HT11 dan DS18-20 OLED LCD. Nah, untuk tampilan awalnya menunjukkan nama dan NIM. Untuk tampilan selanjutnya, bagian atas menampilkan data suhu dan papan dari DHT11. Di bagian bawah menampilkan data suhu DS18B20. Oke, jadi di sini kita akan menjawab dengan aplikasi itu Arduino IDE2 3.6. Oke, mungkin kita saja ini ya ke prakteknya saja. Saya sudah menyiapkan codingannya karena biar lebih cepat. Kalau jika itu manual nanti bakal harus banget. Jadi saya menyiapkan codingannya. Jadi saya tinggal jelaskan saja. Oke, saya simpan codingnya di sini. Oke, baik. Nah, di atas ini ada beberapa ini ya program atau enggak codingan. Yang pertama adalah di atas ini ada include. Di sini kita akan include beberapa library yang akan digunakan dalam program ini, kayak GFX, SSI 1306, lalu sensor H, juga Dallas temperatur. Dan saja di sini saya sudah membawa alatnya di sini. Jadi seperti yang kita lihat di kabel warna abu-abu ini adalah BT11, dia masuki line 14. Jadi yang abu-abu ini adalah DHT, dia masuki dari 11 di line 27 ya. Lanjut di temperaturnya ada 14 ini dimasuk di CSI 18820. Jadi saya bisa nyalain alatnya ya. Ini. Nah, ini alatnya SP32. Oke. Kita lanjut ya. Seperti yang saya tadi jelaskan, untuk di hatinya tadi di pin 27 ya. Yang dari TV-nya di hati 11. Oke. Sini udah tulis ada di hati 11. Di hati 11 di yang biru-biru ini di hati 11. Yang ini CS1820. Jadi kita pindah ke 27 karena emang dari kabel DHT mengarah ke dari 11 ke pin 27. Itu negatifnya dari 11 tadi, ini adalah 14. Itu sebelum saya lanjut di ini menjelaskan beberapa library yang kita pasang. Sini ada SSD 1305 itu digunakan untuk sensor. Ya, kalau yang dari temperatur ini bukan untuk suhunya. Jadi kita mengecek suhunya dari library ini. Kita akan cek apakah kita sudah install belum. Saya karena udah pernah nyoba, jadi harusnya udah pernah install. Udah install ya untuk library-nya, lalu ke dalam itu juga sudah install. Sudah install ya. Yes, lanjut dengan programnya. Jadi di sini kita minta sensornya. Jadi kan DHT ke data pin yang data ini ke type-nya. Lanjutin asal tinggal sini. Kan tadi udah ini kan kita udah menginstall library-nya, lalu kita ikut juga setelah ini sebentar sini dibuat untuk sensor suhunya atau temperatur. Lanjut di OLED display ini digunakan untuk kita mau setting layar dari OLED-nya. Sebenarnya di soal itu kita disuruh menampilkan sensor di 11 CS1830 ke OLED LCD. Jadi kita atur di wet 8 untuk back 64 kan dari LCD 130 itu ya. Lalu di variabel waktu tampilan untuk ini adalah channel long, transfernya adalah tampilan dari 0 gitu. Nah, untuk yang sekarang ini adalah layar awalnya. Tadi kan dari soal kan ini kan untuk awalnya adalah nama dan NIM. Selanjutnya itu adalah
data suhu dan kelembapan. Iya, jadi yang 0 ini nama dan NIM, yang 1 itu data suhu dan kelembapan. Kenapa bisa gitu? Ya karena dari sini udah current state itu adalah saat ini. Tuh, jadi 0. Jadi kita dimulai dari 0 nama dan NIM lalu ke data sensor. Nah, untuk ini adalah setup ini adalah fungsi di mana saya menyeting untuk OLED-nya. Jika ada di error akan ada masukan jadi OLED tidak ditemukan. Yaitu lanjut di log ini. Ini itu kan untuk eh apa ya? Kayak menyesuaikan gitu. Apakah waktunya itu berganti layar? Contohnya pada sini ini ya. Oh iya, saya menjelaskan yang di ini. Ini adalah waktu kita ini ganti layar. Jadi ada jeda tuh 5 detik. Jadi setelah 5 detik itu bakal mengganti layar dari nama NIM ke data sensor. Lanjut di ini kita menggunakan function milis. Di mana milis ini akan menggunakan tadi last switch si interval. Jadi current scan itu tadi yang 0 tambah 1 lalu bagi 2. Jadi ntar jadi antara 0 dan 1. Salah satu gitu. Lalu berulang seperti itu. Iya, jadi cuman ada 2 layar karena tadi itu current tambah 1 bagi 2 0. Jadi diganti antara 0 dan 1. Kalau switch-nya kalau nulis kita udah menetapkan di sini. Oke, lanjut ini adalah untuk display dari saya. Di sini ada tulisan nama Hikmah Ramadan. Untuk timnya ada juga ini yang untuk tampilan 1 sama dan NIM. Tapi indeksnya ini 0. 0 cross that. Nah, seperti ini. Jadi cuma tampilan doang. Tapi untuk indeksnya tetap di 0. Lanjut di dataset juga sama. Dimana saya mengambil dari suhu, kelembapan, suhu juga. Oke. Kalau gitu kita langsung mulai inisialisasi ya. Pertama kita kan kita udah nyiapin metodenya nih. Jadi kita lanjut ke tools untuk cari boardnya. Nah, board ini adalah board SP32 dengan tipe do it nah do it SP32 Fit V1. Iya, masih belum saya cek, masih belum aktif nih. Untuk ini lanjut di bagian tools lagi yaitu di port. Nah, port ini kenapa saya milih port 7 karena sebelum saya install sudah melakukan setup pada driver di mana saya melakukan port 7. Eh, kok berbeda nggak kok tentunya ya? Oh iya, karena aku juga belum ini ya. Maaf ini belum saya siapin makanya jadi com 6. Lanjut saya ini ya, saya pasang dulu. Apa? Nah, sendiri di com dulu. Keluarkan komputer kan. Maaf, tadi ada kendala. Jangan lupa belum dipasang. Ya, di sini terlihat bahwa alatnya sudah menyala ya di sini. Hmm, sudah saya sambungkan, sudah menyala. Kita akan langsung ke prakteknya tadi, di mana kita harus menampilkan nama dan NIM di layar pertama, lalu di kedua kita makan darah suhu, kelembapan dari 11. Tuh, jadi seperti yang saya jelaskan tadi awal, kita akan mulai dari nanti di ini, lalu
ke suhu ini dari 11. Saya bisa langsung upload karena saya udah menyiapkan codingannya. Saya juga udah setup mulai dari boot dengan Tuna juga. Bisa langsung ke sesi implementasinya, yaitu menjawab tugasnya. Menunggu dulu. Udah 7:14. Jadi harus sesuaikan dengan yang ada di botnya teman-teman. Jadi harus sesuai untuk pin yang dipakai. Kalau nggak pakai nanti nggak kepanggil. Karena kita ambil dari sini, nyambung tetap di boardnya. Mungkin dulu kita kenapa sih kita harus menerapkan 5.000 gitu kan? Kenapa nggak kayak 3 detik gitu, 3 detik atau 3.000? Jadi ada alasan pasti. Mungkin 5 detik itu bilang agak lama ya. Nah, itu mungkin bisa memaksimalkan untuk mengambil suhu atau temperaturnya. Jadi nggak jadi dari board ini nggak terlalu tergesa-gesa gitu untuk mengambil datanya gitu kan. Lagi untuk mengambil sebuah suhu temperatur dalam rutan tuh agak hmm, nggak susah ya, cuman nggak butuh proses yang sedikit lebih. Kita tunggu dulu. Belum. Nah, ini masih proses uploading ya. Oke, selesai. Ya, teman-teman lihat di sini pertama saya menampilkan login dulu ya. Saya cek dulu di OBS apa kelihatan. Nah, pertama ada nama. Ini bentar. Ini lagi. Nah, ini nama. Hmm, lebih jelas. Nah, untuk namanya, ya apakah fokus nomor saya? Terus ya nomor saya. Suhunya ya. Ini nama saya minggu Ramadan. Lalu suhunya ya 11 suhu dan temperatur kelembapannya. Oke. Coba kita buat lebih cepat. 2 detik. Rata maksimal untuk perubahannya ke 2000. Maksimal teman-teman perubahannya. Kalau awal aja ya 5.000 aja ya. Jadi mungkin seperti itu untuk jawaban tes dari IoT. Jika udah terpasang, ini saya suhu dan temperaturnya di sini dari jadi 11. Oke, mungkin saja dari saya penjelasannya. Maaf jika ada salah kata dan kesan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.